Halo Sobat Sehat semua, pernahkah Bapak dan Ibu merasakan tubuh yang tiba-tiba menjadi sangat mudah lelah? Padahal aktivitas yang dilakukan hanyalah kegiatan ringan sehari-hari di rumah. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering merasakan pegal yang tidak wajar di area pinggang bagian belakang, yang rasanya tumpul namun menetap dan tidak hilang, meskipun sudah dipijat atau ditempel koyo berkali-kali. Seringkali kita menganggap remeh tanda-tanda sederhana ini, dan berpikir bahwa itu hanyalah efek dari cuaca panas atau faktor usia yang semakin menua, sehingga kita membiarkannya begitu saja tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Padahal, tahukah Bapak dan Ibu bahwa gejala-gejala yang terlihat sepele tersebut bisa jadi adalah jeritan minta tolong dari organ penyaring racun terpenting di tubuh kita, yaitu ginjal, yang sedang berjuang keras melawan tumpukan kotoran. Ketika ginjal kita mulai kotor dan fungsinya menurun, racun yang seharusnya dibuang melalui air seni justru berbalik arah dan meracuni darah kita, merusak organ-organ vital lainnya secara perlahan namun pasti. Kondisi ini sering disebut sebagai pembunuh senyap atau silent killer, karena seringkali baru ketahuan ketika sudah mencapai tahap gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah seumur hidup. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih dan terpukul melihat pasien yang datang terlambat. Mereka datang dengan wajah pucat, kaki bengkak, dan napas sesak. Padahal beberapa bulan sebelumnya tubuh mereka sudah memberikan sinyal peringatan yang sayangnya diabaikan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak Bapak dan Ibu semua membuka mata dan hati, agar kita bisa mencegah hal buruk itu terjadi pada diri kita dan keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita Bersama, channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan belajar bersama demi masa tua yang sehat, mandiri dan bahagia. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan yang peduli pada kesehatan dan tidak ingin merepotkan anak cucu di kemudian hari. Sebelum saya membongkar rahasia ramuan alami kacang hijau rebus yang membuat saya sendiri sebagai dokter merasa takjub dengan khasiatnya, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai komitmen atau janji Bapak dan Ibu untuk terus belajar merawat titipan Tuhan berupa tubuh yang sehat ini, dan agar kita bisa terus terhubung dalam ikatan keluarga besar Sobat Sehat dengan menekan subscribe. Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan satupun informasi berharga yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang-orang yang Bapak dan Ibu kasihi. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya, siap ginjal bersih dan sehat, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Haryono, seorang pensiunan pegawai swasta berusia 67 tahun. Pak Haryono adalah sosok yang sangat gemar kulineran. Beliau hampir tidak pernah menolak ajakan teman-temannya untuk menyantap makanan bersantan, jeroan. Dan yang paling beliau sukai adalah kuah-kuah kaldu yang gurih dan asin. Beliau selalu merasa dirinya sehat-sehat saja, karena badannya terlihat gemuk dan segar. Sampai pada suatu pagi beliau terbangun dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pak Haryono datang ke tempat praktik saya dengan diantar istrinya. Wajahnya terlihat bengkak, terutama di area kelopak mata dan pergelangan kakinya, yang jika ditekan tidak segera kembali seperti semula. Beliau bercerita dengan suara yang bergetar menahan tangis ketakutan. "Dok, saya kira saya cuma kelelahan biasa,
Tapi kok air kencing saya jadi sedikit sekali dan warnanya keruh, seperti air cucian daging, serta berbusa banyak. Kalimat itu diucapkan dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa kenikmatan lidah yang selama ini beliau turuti ternyata harus dibayar mahal dengan ancaman kerusakan ginjal yang serius. Setelah kami melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, ternyata benar dugaan saya. Fungsi ginjal Pak Haryono sudah menurun drastis dan kadar kreatinin dalam darahnya melonjak tinggi melebihi batas normal. Beliau nyaris saja harus menjalani prosedur cuci darah jika saja beliau terlambat datang 1 atau 2 minggu lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Kisah Pak Haryono ini adalah cerminan dari banyak kasus yang saya tangani, di mana ketidaktahuan dan pengabaian terhadap gaya hidup sehat menjadi pemicu utama kerusakan ginjal pada lansia. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Pak Haryono, dan mungkin juga sedang terjadi pada tubuh kita, mari saya jelaskan dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan, ginjal Bapak dan Ibu itu seperti saringan pembuangan air di wastafel dapur tempat kita mencuci piring setiap hari. Tugas saringan itu adalah memisahkan air kotor agar bisa mengalir ke saluran pembuangan, sambil menahan sisa-sisa makanan atau sampah agar tidak menyumbat pipa. Jika setiap hari kita membuang sisa minyak, lemak, dan ampas makanan ke wastafel tanpa pernah membersihkan saringannya, lama-kelamaan lubang-lubang kecil pada saringan itu akan tertutup rapat oleh kotoran yang lengket. Akibatnya, air kotor tidak bisa mengalir ke bawah dan justru meluap kembali ke atas, membanjiri dapur dengan air yang bau dan penuh bakteri penyakit. Begitu juga dengan ginjal. Jika saringan halusnya tersumbat oleh tumpukan garam, gula, dan zat kimia obat-obatan, maka racun akan menumpuk di dalam darah dan merusak seluruh sistem tubuh kita. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang menjadi biang kerok penyumbatan saringan ginjal kita tanpa kita sadari selama bertahun-tahun ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan oleh lansia adalah kebiasaan mengonsumsi obat pereda nyeri secara sembarangan tanpa resep dokter. Saya memiliki pasien bernama Ibu Surti yang setiap kali merasa pegal linu, sedikit saja langsung pergi ke warung untuk membeli obat dewa penghilang nyeri dan meminumnya setiap hari. Ibu Surti tidak menyadari bahwa obat-obatan kimia jenis tertentu, jika dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pengawasan, akan mengkristal di dalam ginjal dan merusak jaringan penyaringnya secara permanen. Ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk memecah zat kimia tersebut. Padahal, kapasitas kerjanya sudah menurun seiring bertambahnya usia. Akhirnya, bukannya sembuh dari pegal linu, Ibu Surti justru harus berhadapan dengan masalah gagal ginjal yang jauh lebih menyakitkan dan memakan biaya besar. Bahaya kedua, yang juga sangat umum adalah kurangnya asupan cairan atau kebiasaan mengganti air putih dengan minuman lain yang justru membebani kerja ginjal. Banyak lansia yang merasa malas minum air putih karena takut sering buang air kecil atau beser, sehingga mereka membatasi minum hanya 1 atau 2 gelas sehari. Atau yang lebih parah, seperti pasien saya, Pak Slamet, yang lebih memilih minum teh manis kental atau kopi sachet setiap kali merasa haus daripada minum air bening. Cairan yang berwarna pekat, mengandung gula tinggi, atau kafein, bukanlah cairan pembilas yang baik bagi ginjal, melainkan justru menambah beban kerja ginjal untuk menyaring zat-zat tersebut. Air putih murni ibarat air bersih yang digelontorkan untuk membilas selokan yang mampet, sedangkan teh manis ibarat air lumpur yang justru menambah endapan di selokan tersebut. Akibat dehidrasi kronis ini, racun-racun di dalam ginjal akan mengendap dan perlahan-lahan mengeras menjadi batu ginjal yang tajam dan menyakitkan. Poin bahaya yang ketiga adalah konsumsi garam yang berlebihan, yang seringkali tidak kita sadari, karena tersembunyi di balik makanan yang rasanya gurih dan lezat. Lidah lansia seringkali mengalami penurunan kepekaan rasa asin, sehingga cenderung menambahkan garam atau penyedap rasa lebih banyak, agar makanan terasa pas di lidah. Padahal, garam memiliki sifat mengikat air, dan memperberat kerja pembuluh darah di dalam ginjal, yang lama-kelamaan akan menyebabkan tekanan darah tinggi
dan merusak saringan ginjal yang halus. Saya teringat pada Ibu Yati, yang sangat gemar makan kerupuk dan ikan asin sebagai teman nasi hangat setiap kali makan siang dan malam. Beliau tidak tahu bahwa satu keping kerupuk putih saja sudah mengandung natrium yang cukup tinggi. Apalagi jika dimakan dalam jumlah banyak setiap hari. Kebiasaan makan asin ini membuat ginjal Ibu Yati kelelahan karena harus terus-menerus memompa kelebihan natrium keluar dari tubuh. Hingga akhirnya ginjalnya menyerah dan fungsinya menurun drastis. Bahaya keempat yang juga sering diabaikan adalah kebiasaan menahan buang air kecil, entah karena alasan sedang asyik menonton televisi, sedang dalam perjalanan, atau sekadar malas beranjak ke kamar mandi. Ketika kita menahan pipis, kandung kemih akan meregang dan menjadi tempat yang sangat nyaman bagi bakteri untuk berkembang biak dengan cepat. Bakteri ini kemudian bisa naik ke atas melalui saluran kemih dan menginfeksi ginjal, menyebabkan peradangan yang merusak jaringan nefron atau unit penyaring ginjal. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai ginjal kita, kabar baiknya adalah alam Indonesia yang kaya raya ini telah menyediakan solusinya yang murah dan mudah. Solusi ini adalah kacang hijau atau Vigna radiata, biji-bijian kecil yang sering kita anggap makanan biasa, namun memiliki kekuatan detoksifikasi yang luar biasa untuk ginjal. Kacang hijau mengandung berbagai nutrisi penting, seperti protein serat, vitamin B, kalium, dan magnesium, yang bekerja sinergis untuk membersihkan dan memulihkan fungsi ginjal. Mengapa kacang hijau bisa menjadi sabun pembersih bagi ginjal kita? Jawabannya terletak pada kandungan antioksidan, viteksin, dan isoviteksin yang tinggi. Kedua senyawa ini bekerja melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu memperbaiki jaringan yang sudah mulai rusak. Selain itu, kacang hijau memiliki sifat diuretik alami yang lembut, artinya ia membantu memperlancar buang air kecil sehingga racun-racun yang mengendap bisa terbilas keluar bersama urin tanpa membebani kerja ginjal. Kandungan serat larut dalam kacang hijau juga berperan penting dalam mengikat racun dan kolesterol jahat di dalam usus sebelum sempat diserap oleh darah dan membebani ginjal. Serat ini bertindak seperti spons yang menyerap kotoran, sehingga darah yang menuju ke ginjal menjadi lebih bersih dan ringan untuk disaring. Ini ibarat kita menyaring air sungai yang keruh sebelum masuk ke dalam pipa ledeng, sehingga pipa tidak cepat kotor dan tersumbat. Selain itu, kacang hijau kaya akan magnesium dan kalium yang sangat dibutuhkan untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal, karena tekanan yang kuat bisa merusak pembuluh darah halus di dalam ginjal. Dengan rutin mengonsumsi kacang hijau, pembuluh darah akan menjadi lebih rileks dan aliran darah ke ginjal menjadi lebih lancar, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk perbaikan sel. Lantas, bagaimana cara mengolah kacang hijau ini agar menjadi obat pembersih ginjal yang ampuh dan bukan justru menjadi racun gula seperti bubur kacang hijau di warung? Kuncinya ada pada cara memasak yang benar dan menghindari bahan-bahan tambahan yang merugikan seperti santan kental dan gula pasir putih. Resep yang akan saya bagikan ini adalah resep sari kacang hijau detox yang diformulasikan khusus untuk kesehatan organ dalam lansia. Langkah pertama, siapkan segenggam kacang hijau, kualitas terbaik, kira-kira 100 gram. Pilih yang bijinya utuh, berwarna hijau mengkilap, dan tidak berlubang. Cuci bersih kacang hijau di bawah air, mengalir, untuk membuang debu dan kotoran yang menempel. Lalu rendam dalam air bersih, selama minimal 4 jam, atau semalaman. Proses perendaman ini sangat penting untuk melunakkan biji kacang dan mengurangi zat anti gizi yang bisa menyebabkan perut kembung atau gas berlebih pada lansia. Langkah kedua, buang air rendaman kacang hijau tersebut karena air itu mengandung kotoran dan zat yang tidak kita butuhkan. Bilas sekali lagi dengan air mengalir. Masukkan kacang hijau ke dalam panci perebus yang bersih. Tambahkan 3-4 gelas air bersih atau sekitar 800 ml. Rebus dengan api sedang sampai air mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan simmering
sampai kacang hijau merekah dan empuk. Langkah ketiga, dan ini adalah pantangan kerasnya. Jangan gunakan santan kental dan gula pasir putih. Santan yang dipanaskan bisa memicu kolesterol dan memperberat kerja ginjal. Sedangkan gula pasir adalah sumber peradangan yang bisa merusak sel-sel ginjal. Biarkan rebusan kacang hijau ini bening apa adanya. Atau tambahkan sedikit jahe geprek untuk memberikan rasa hangat dan meningkatkan sirkulasi darah. Langkah keempat, setelah kacang hijau empuk dan airnya berubah warna menjadi hijau kecoklatan yang pekat, matikan api dan biarkan hingga suhunya turun menjadi hangat kuku. Tuangkan air rebusan beserta sedikit biji kacangnya ke dalam mangkuk atau gelas besar. Saat sudah hangat, Bapak dan Ibu boleh menambahkan sedikit gula aren asli atau madu murni sebagai pemanis alami secukupnya saja. Jangan terlalu manis. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengonsumsi ramuan ini 1 kali sehari di pagi hari sebagai pengganti sarapan berat atau di sore hari sebagai camilan sehat. Makanlah biji kacangnya dan minumlah air sarinya sampai habis. Nikmati rasa alami kacang hijau yang segar dan menyehatkan. Lakukan rutinitas ini selama minimal 2 minggu berturut-turut untuk melihat efek awalnya, dan lanjutkan sebagai kebiasaan baik jangka panjang. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, masa cuma makan kacang hijau rebus bisa bikin ginjal sehat?" Salah satunya adalah Pak Haryono, yang tadi saya ceritakan di awal video. Awalnya beliau merasa enggan, karena terbiasa makan yang gurih dan bersantan. Namun demi menghindari cuci darah, beliau bertekad untuk disiplin. Saya sarankan beliau untuk menganggap ini sebagai ikhtiar pengobatan yang nikmat. Keajaiban terjadi pada minggu kedua. Saat Pak Haryono datang kembali untuk kontrol rutin, wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bertenaga, tidak pucat dan bengkak seperti sebelumnya. Ketika perawat mengecek tekanan darahnya, angkanya sudah stabil di batas normal, dan hasil tes urin menunjukkan bahwa protein yang bocor sudah berkurang drastis. Pak Haryono bercerita dengan mata berbinar bahwa pinggangnya sudah tidak pegal lagi saat bangun tidur, dan air kencingnya sudah menjadi jernih dan lancar. Rasanya badan jadi enteng banget. Selain membersihkan ginjal, rutin mengonsumsi kacang hijau rebus ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang sering dialami lansia berkat kandungan seratnya yang tinggi. Bapak dan Ibu akan merasa perut lebih lega, tidak begah, dan buang air besar menjadi lancar setiap pagi tanpa harus mengejan keras. Manfaat kedua adalah menjaga kesehatan jantung. Karena serat larut dalam kacang hijau mampu menurunkan kolesterol jahat atau LDL yang menyumbat arteri koroner. Manfaat ketiga adalah menstabilkan gula darah. Karena kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah dan memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga sangat aman dan dianjurkan bagi penderita diabetes. Manfaat keempat adalah meningkatkan vitalitas dan energi. Karena kacang hijau kaya akan vitamin B1 yang membantu mengubah makanan menjadi energi yang siap pakai untuk aktivitas seharian. Bapak dan Ibu tidak akan mudah mengantuk atau lemas di siang hari, melainkan merasa bugar dan bersemangat untuk berkebun atau jalan-jalan. Manfaat kelima adalah menguatkan tulang, berkat kandungan kalsium dan fosfor alami yang mudah diserap oleh tubuh lansia untuk mencegah pengeroposan tulang. Namun, sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman dalam menjalani terapi ini. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat asam urat sangat tinggi dan sedang serangan akut, batasi konsumsi kacang-kacangan termasuk kacang hijau. Meskipun purin nabati lebih aman, namun pada kondisi nyeri hebat, sebaiknya hindari dulu pemicu potensial sampai nyeri mereda, atau minum air sarinya saja tanpa bijinya. Peringatan kedua, bagi penderita gagal ginjal tahap akhir yang sudah menjalani cuci darah rutin, asupan kalium dan cairan harus dibatasi dengan sangat ketat, sesuai anjuran dokter spesialis ginjal. Kacang hijau mengandung kalium yang cukup tinggi, yang bagus untuk orang sehat
tapi bisa berbahaya bagi penderita gagal ginjal lanjut yang tidak bisa membuang kalium. Selalu konsultasikan dengan dokter yang merawat Bapak dan Ibu jika kondisi ginjal sudah masuk tahap kritis. Peringatan ketiga, jangan pernah menambahkan susu kental manis ke dalam rebusan ini, karena susu kental manis itu mayoritas isinya adalah gula dan lemak, bukan susu murni. Menambahkan susu kental manis sama saja dengan merusak semua khasiat baik kacang hijau dan malah menambah beban kerja ginjal dengan gula yang tinggi. Jadilah konsumen yang cerdas, yang tidak mudah tertipu oleh iklan rasa enak, yang sebenarnya merugikan kesehatan. Peringatan keempat, perhatikan tanda-tanda alergi, meskipun sangat jarang terjadi pada kacang hijau. Jika setelah makan timbul gatal-gatal, sesak napas, atau mual hebat, segera hentikan dan periksakan diri ke dokter. Setiap tubuh memiliki respon yang berbeda-beda. Jadi dengarkanlah sinyal tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Selain menjaga makanan, saya juga ingin mengingatkan pentingnya menjaga hidrasi atau asupan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup. Ginjal membutuhkan air untuk membilas racun. Jadi pastikan Bapak dan Ibu minum setidaknya 8 gelas air sehari. Kecuali jika ada pembatasan cairan dari dokter. Minumlah sedikit-sedikit, tapi sering. Jangan langsung banyak sekaligus, agar ginjal tidak kaget. Dukungan dari keluarga juga sangat penting dalam membangun kebiasaan baru ini agar bisa berjalan konsisten. Mintalah tolong kepada anak, menantu, atau pasangan untuk membantu menyiapkan atau merendam kacang hijau di malam hari. Jadikan sarapan kacang hijau ini sebagai kebiasaan keluarga di akhir pekan. Karena yang muda pun butuh investasi kesehatan ginjal sejak dini agar tidak menyesal di masa tua. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh manfaat ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kesehatan ginjal adalah harta yang tak ternilai harganya, dan menjaganya tidak harus mahal atau rumit. Dengan mengganti sarapan yang kurang sehat dengan kacang hijau rebus yang kaya nutrisi, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah terbaik berupa cuci darah alami untuk tubuh yang sudah setia menemani puluhan tahun. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus membebani ginjal dengan makanan sampah dan obat-obatan, atau mulai menyayanginya dengan makanan alami? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan alami ini, demi masa tua yang mandiri, aktif, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Satu mangkuk kacang hijau hangat besok pagi bisa menjadi langkah awal menuju ginjal yang bersih dan tubuh yang ringan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata. Sekarang Jak bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu sederhana namun berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja. Karena satu kali klik tombol share dari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi teman yang sedang cemas dengan kesehatan ginjalnya. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat bagi sesama manusia. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya yang akan saya bagikan. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang cara mengatasi perut buncit dan keras pada lansia yang sering bikin sesak napas dan tidak nyaman, hanya dengan ramuan herbal, pembersih usus yang mudah didapat. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang merasa perutnya begah. Jadi, pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan ginjal yang sehat walafiat. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan
untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan serta pencerahan bagi kita semua. Akhir kata, makanlah kacang hijaumu, sayangi ginjalmu, dan nikmati hidup sehat tanpa rasa berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat luar biasa.